Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marwah Hovifah dari kelas HK 1B dengan NIM 12530101036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintahan secara resmi melalui lembaga atau intuisi hukum untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, lalu bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Lalu, hukum juga adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan dan kelembagaan. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara sendiri merujuk pada seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur organisasi negara, distribusi kekuasaan, serta hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Di Indonesia sendiri, hukum tata negara itu diwakili oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi tertulis dan menjadi sumber hukum tertinggi. Hukum tata negara juga mencakup elemen-elemen seperti pembagian kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta jaminan hak asasi manusia seperti kebebasan berpendapat dan hak atas keadilan. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara itu mengatur tindakan-tindakan administrasi pemerintah dalam menjalankan fungsi negaranya. Ini itu mencakup pembuatan peraturan, keputusan administrasi, dan pengawasan terhadapnya. Lalu, di Indonesia sendiri, hukum tata usaha negara itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Hukum tata usaha negara lebih bersifat operasional, fokus pada prosedur, transparansi, dan akuntabilitas tindakan birokrasi. Hukum administrasi negara adalah cabang ilmu hukum yang mengatur tata kelola pemerintahan, hubungan antar negara dengan warga negara, serta cara negara menjalankan fungsi administrasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Hukum administrasi negara juga mengatur bagaimana pejabat pemerintah bertindak agar sesuai hukum, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menjamin perlindungan hukum bagi masyarakatnya. Secara umum, hukum administrasi negara itu mencakup beberapa hal. Yang pertama itu ada kewenangan pemerintahan. Kewenangannya adalah dasar legal bagi pemerintah untuk bertindak dalam hukum administrasi negara, kewenangan menentukan batas, jenis, dan cara pemerintah menjalankan tugasnya. Lalu yang kedua ada tindakan pemerintahan. Tindakan pemerintahan ini dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu ada keputusan tata usaha negara. Contohnya itu seperti yang pertama ada SK pengangkatan pegawai, yang kedua ada izin usaha, yang ketiga ada sertifikat tanah, dan yang keempat ada SK pemberhentian. Lalu, yang kedua itu ada tindakan faktual, atau disebut juga dengan tindakan nyata pejabat pemerintah tanpa keputusan tertulis. Contohnya itu seperti razia lapangan, penerbitan PKL, pembangunan fasilitas, juga tindakan aparat saat keadaan darurat. Lalu yang ketiga itu ada perjanjian administrasi. Ini itu adalah kontrak antara pemerintah dengan pihak swasta atau masyarakat. Contohnya itu seperti perjanjian kerjasama infrastruktur, lalu ada kontrak pengadaan barang atau jasa, dan ada perjanjian sewa-menyewa aset negeri. Lalu yang ketiga itu ada organisasi pemerintahan yang mengatur bagaimana struktur dan susunan lembaga negara, baik pusat maupun daerah. Ruang lingkupnya itu meliputi yang pertama itu ada kementerian, lalu ada lembaga pemerintah non-kementerian, terus ada pemerintah provinsi,
kabupaten atau kota, terus ada badan usaha milik negara atau daerah, dan ada juga lembaga independen yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan hubungan antar organ antar pemerintah yang berjalan secara efektif. Lalu yang keempat itu ada pengawasan administrasi. Tujuannya itu untuk mencegah dan memperbaiki penyalahgunaan wewenang. Nah, jenis wewenangnya itu yang pertama ada pengawasan intern, yang kedua ada pengawasan ekstern, yang ketiga ada pengawasan peradilan. Nah, pengawasan ini memastikan pemerintah itu bertindak sesuai hukum, transparan, dan akuntabel. Terus yang kelima ada sanksi administrasi. Nah, sanksi yang diberikan pemerintah kepada warga atau badan hukum yang melanggar ketentuan administratif. Nah, jenis sanksinya itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada teguran tertulis, yang kedua denda administratif, yang ketiga pembekuan izin, yang keempat pencabutan izin, yang kelima paksaan pemerintah. Lalu yang keenam itu ada asas-asas umum pemerintahan yang baik atau disebut juga AUPB. Nah, AUPB ini adalah prinsip-prinsip hukum yang harus diikuti pejabat pemerintahan. Contohnya itu yang pertama ada asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas pelayanan yang baik. Lalu yang ketujuh itu ada perlindungan hukum bagi warga negara. Nah, HAN itu menjamin warga negara mendapatkan perlindungan jika dirugikan oleh tindakan pemerintahan. Bentuknya itu yang pertama ada hak penggugat atau hak menggugat keputusan pemerintah ke PT UN, lalu ada hak memperoleh pelayanan publik yang layak, dan ada hak mendapatkan informasi pemerintah, juga ada pemulihan hak atau rehabilitas. Nah, adapun keterkaitan antara hukum tata negara dengan hukum tata usaha negara itu sebagai berikut. Nah, jadi hukum tata negara dan hukum tata usaha negara itu saling terjalin dalam hierarki hukum. Nah, di mana hukum tata negara itu berfungsi sebagai landasan konstitusional yang memberikan legitimasi bagi hukum tata usaha negara. Prinsip-prinsip hukum tata negara seperti pembagian kekuasaan dan hak asasi manusia menjadi acuan langsung dalam praktik administrasi negara. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hukum tata negara menetapkan bahwa pemerintah itu harus bertanggung jawab kepada rakyat, yang kemudian diwujudkan melalui hukum tata usaha negara, yaitu melalui mekanisme seperti keterbukaan informasi publik dan hak warga untuk mengajukan keberatan atas keputusan administrasi. Jadi, kesimpulannya, hukum tata negara dan hukum tata usaha negara itu merupakan komponen integral dalam sistem hukum Indonesia, di mana hukum tata negara menyediakan fondasi konstitusional yang kokoh dan hukum tata usaha negara memastikan penerapannya dalam praktik administrasi. Keterkaitan keduanya itu memungkinkan negara berjalan dengan efisien, sementara perbedaan memisahkan peran makro dan mikro. Pemahaman mendalam tentang ini penting untuk para praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat terutama dalam menanggapi tantangan seperti korupsi atau reformasi birokrasi. Dengan pengetahuan ini, kita dapat mendorong pemerintahan yang lebih transparan dan juga akuntabel. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.